Seperti halnya tinggal di negara atau tempat manapun di dunia ini, selalu ada suka dan dukanya. Kali ini aku akan menceritakan dukanya tinggal di Amerika Serikat. Mungkin kalau kalian melihat salju seperti ini akan terbayang film-film Hollywood dan betapa romantisnya. Tapi pada kenyataannya, winter dengan salju yang tebal bisa menjadi bencana. Tinggal di negara 4 musim seperti Amerika Serikat memang menyenangkan karena lebih dinamis dengan musim yang sering berganti-ganti. Setiap musim punya pesonanya masing-masing. Musim semi adalah saat di mana tanaman-tanaman tumbuh kembali, pohon-pohon yang menghijau, bunga-bunga yang mulai bersemi, dan kuncup-kuncup baru yang tumbuh. Spring atau musim semi adalah saat yang paling cocok untuk berkebun karena tanaman akan terus tumbuh dan berkembang selama musim semi hingga musim panas. Musim selanjutnya adalah summer atau musim panas, yaitu musim yang paling ditunggu-tunggu oleh orang-orang Amerika. Pada saat summer atau musim panas, kehidupan menjadi lebih mudah dan sederhana. Matahari yang bersinar cerah, hawa yang hangat, tanaman-tanaman yang tumbuh dan berbunga, dan bisa beraktivitas dengan bebas di luar rumah atau di luar ruangan. Musim berikutnya adalah fall atau musim gugur, di mana tanaman-tanaman mulai layu dan daun-daunnya berguguran, mempersiapkan diri untuk beristirahat panjang selama musim dingin atau winter nanti. Daun-daun hijau yang berubah warna menjadi merah atau keemasan adalah salah satu daya tarik yang menjadikan fall atau musim gugur menjadi musim yang indah. Dan akhirnya datanglah winter atau musim dingin, musim yang indah tapi juga patut diwaspadai karena bisa menjadi bencana. Duka yang aku alami di Amerika Serikat adalah tentang bencana alam. Aku sudah tinggal bertahun-tahun di Amerika Serikat. Namun tidak disangka-sangka, ternyata 2 bencana alam yang cukup major atau besar menimpa kota kami, tempat di mana aku dan suamiku tinggal. Pada hari Kamis 26 September 2024, aku pergi kerja seperti biasanya. Aku bekerja dari jam 10 pagi sampai jam 5.30 sore. Hari itu aku bekerja dengan salah satu rekanku yang bernama Nora. Nora adalah pegawai part-time seperti aku. Usianya sudah 73 tahun tapi dia sangat gesit dan cekatan. Dia sebenarnya sudah pensiun dan juga hidup berkecukupan karena suaminya adalah pensiunan pengacara ternama di kota kami. Nora bekerja part-time karena dia memang masih ingin melakukan kesibukan dan menjadi produktif. Sore itu aku ngobrol cukup lama dengan Nora. Dia berkata bahwa dia sudah siap untuk pensiun sepenuhnya dan tidak lagi bekerja part-time di tempat kami. Aku tentunya sedih karena tidak akan lagi bekerja dengan Nora yang rajin dan cekatan. Tapi tidak ada sedikit pun pikiran atau firasat bahwa sore itu adalah saat terakhir aku bicara dengan Nora, saat terakhir Nora hidup. Aku pulang ke rumah, menghabiskan waktu dengan suamiku dan berpikir besok hari akan pergi kerja seperti biasanya. Tapi ternyata keesokan harinya tidak seperti hari-hari biasanya. Kota kami dihantam dan diluluhlantakkan oleh Hurricane Helene yang sangat hebat. Menurut perakiraan cuaca, mestinya Hurricane Helene menimpa Florida, tapi ternyata dia menyapu North Carolina. Aku terbangun di pagi hari jam 5 pada hari Jumat 27 September 2024. Aku terbangun dengan sangat ketakutan karena suara angin yang menderu-deru yang seperti ada di atas atap rumahku, bahkan seperti akan mengangkat rumahku saking kerasnya angin itu. Sementara suamiku masih tertidur pulas. Pada jam 7 pagi, listrik di rumah kami mati. Aku memutuskan untuk bangun dari tempat tidur. Lalu aku mulai memasak untuk mempersiapkan bekal makan siang yang nanti akan aku bawa ke tempat kerja. Saat itulah aku menyadari kalau air yang mengalir dari keran di dapurku sangat kecil dan lemah. Aku langsung punya firasat tidak baik. Jadi aku mengumpulkan semua wadah yang bisa aku dapatkan untuk menampung air selagi airnya masih mengalir. Sedangkan suamiku masih tidur pulas.
Betapa terkejutnya aku dan suami ketika kami keluar rumah untuk melihat situasi sekitar. Pada jam 10 pagi, hari Jumat 27 September 2024, ternyata sekeliling kami sudah luluh lantak. Lampu-lampu lalu lintas di seluruh penjuru kota mati, toko-toko sembako tutup dan rusak, semua pom bensin tutup, mesin-mesin ATM yang mati dan tidak bisa digunakan, kantor-kantor layanan publik yang tidak beroperasi, ratusan pohon yang tumbang, banjir yang menenggelamkan beberapa tempat di kota kami, rumah-rumah dan bangunan yang hancur, jalanan yang musnah disapu banjir, bahkan ada beberapa jalan dan tempat yang dihapus dari Google Map karena sudah musnah, tersapu oleh hurricane dan banjir. Puji Tuhan, rumah kami ada di puncak bukit sehingga kami selamat dari banjir. Namun hanya berjarak 5 menit berjalan kaki menuruni bukit, semua area di kaki bukit sudah tenggelam oleh banjir. Kawasan ini adalah salah satu tempat elit di kota kami yang merupakan salah satu tujuan wisata dan tempat bersejarah bernama Biltmore Village. Hari itu menjadi hari pertama kami hidup tanpa air bersih selama 3 minggu, tanpa listrik selama 2 minggu, tanpa sinyal telepon, HP, dan wifi selama 3 minggu. Sitting on their front porch. Dun, 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 dun. During a blackout. Dun, 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 dun. Yang paling membuatku takut saat itu adalah karena mobil kami kehabisan bahan bakar dan kami tidak bisa membeli bahan bakar dimanapun. Semua pom bensin di seluruh kota tutup. Puji Tuhan, salah seorang temanku menyetir dari luar kota hanya untuk membawakan BBM bagi kami. Dia juga memberikan sejumlah uang tunai untuk kebutuhan darurat dan membawakan beberapa bahan makanan. Setelah itu, kakak iparku atau kakak suamiku menyetir sangat jauh dari Wisconsin untuk membawakan kami panel tenaga surya dan beberapa keperluan darurat lainnya. Sehingga lewat panel tenaga surya ini, aku dan suamiku bisa punya listrik lagi dan bisa membaginya dengan tetangga di sekitar kami yang butuh mengisi daya atau charge peralatan elektroniknya. Berkat BBM yang diantarkan oleh temanku dan kakak iparku, aku dan suamiku bisa menyetir jauh untuk mencari air. Selama 3 minggu hidup tanpa air bersih, aku dan suamiku harus menyetir ke kota lain yang jaraknya 2 jam perjalanan hanya karena di kota itu ada danau dan kami bisa mengambil air di sana. Jadi kami bertahan hidup dengan mengambil air danau, lalu menyulingnya supaya airnya bisa dipakai untuk minum dan memasak. Sedangkan air yang tidak difilter, kami pakai untuk mencuci piring dan baju. Saat itu musimnya adalah musim panas menuju ke musim gugur, musim bergantian sehingga hawanya masih hangat. You tell me you're scared. You tell me you're weak. Dan inilah kerusakan hebat yang terjadi di kota kami, Asheville, North Carolina, akibat tersapu oleh Hurricane Helene yang terjadi di akhir bulan September 2024. Okay, so you look at all of this, and all of this is from this little river. Yep. This little Swananoa River. Innocent little river. So this little river right here. Yeah. You can't even see it right now. It's kind of see it. But we'll make it through, and I'll back you up. Wherever you're going, I'm going to. I'll follow you through the black and the blue. Whatever the mountain, we'll climb to the next.
truck wheelbarrows of mud out of this store. Ini adalah Biltmore Village yang ada di kaki bukit dari tempat kami tinggal, yang beberapa hari sebelumnya terendam oleh banjir. I think you're brave, and if it all falls, Ternyata di saat bencana seperti ini, orang-orang Amerika bergotong royong untuk saling meringankan beban satu sama lain. Misalnya toko mebel ini membagi-bagikan furniture yang masih bisa dipakai oleh siapapun yang membutuhkannya secara gratis. Badan-badan amal membuka dapur-dapur umum yang menyediakan makanan secara gratis untuk siapapun yang membutuhkan. Orang-orang yang punya keahlian bertukang atau punya peralatan berat membantu menebang dan menyingkirkan pohon-pohon dan dahan-dahan yang berserakan di jalan ataupun mengenai properti orang lain sehingga orang itu bisa keluar dari rumahnya dan selamat. Sedangkan orang-orang yang punya listrik dan air di rumahnya membuka rumahnya untuk laundry umum bagi kami yang tidak memiliki listrik atau akses air bersih. Orang-orang yang kaya mencarter helikopter secara mandiri untuk memberikan bantuan bagi para korban terutama yang ada di puncak-puncak gunung dan sulit diakses oleh mobil ataupun kendaraan biasa. Beberapa hari setelah badai Helene, manajerku datang ke rumahku untuk menyalurkan bantuan dari tempat kerjaku. Dan karena aku tidak punya akses informasi, internet maupun telepon, baru pada saat manajerku datang, aku tahu bahwa Nora, teman kerjaku, telah meninggal dunia. Hanya 12 jam setelah aku dan Nora berbicara untuk terakhir kalinya pada hari Kamis sore hari. Pada hari Jumat pagi, ketika badai Helene melanda dan air bah mulai menghantam kota kami, Nora, suaminya, anak perempuannya, dan cucu laki-laki Nora memanjat atap rumah untuk menyelamatkan diri. Namun malangnya, atap rumah tersebut ambrol diterjang oleh air bah. Nora, Michael suaminya, cucu laki-lakinya, dan anak perempuannya semuanya hanyut tersapu oleh air banjir. Hanya si anak perempuan yang berhasil diselamatkan oleh tim rescue. Sedangkan Nora, suaminya, dan cucu laki-lakinya meninggal dunia. Hurricane Helene adalah salah satu dukaku tinggal di Amerika Serikat. Akhirnya setelah 3 minggu, listrik pun menyala lagi. Ini adalah foto Nora, suaminya, dan cucu lelakinya yang meninggal dunia. Di bawah sana ada suatu kota kecil bernama Chimney Rock yang seluruhnya hancur disapu oleh badai Helene dan banjir. 2 tahun sebelum ini, aku sudah mengunjungi kota ini dan membuat video. Aku akan cantumkan linknya di kolom deskripsi supaya kalian bisa menonton seperti apa kota Chimney Rock sebelum diluluh lantakan oleh Hurricane Helene. Tak disangka-sangka, bencana alam berikutnya datang. Di pertengahan bulan Januari 2026 ini, North Carolina mendapatkan peringatan cuaca buruk karena diperkirakan akan dilanda badai salju yang sangat dahsyat. Saat itu dideklarasikan kondisi gawat darurat untuk seluruh negara bagian North Carolina. Sekolah, kantor, transportasi publik, dan layanan publik ditutup untuk sementara waktu untuk keselamatan. Semua orang di North Carolina dianjurkan untuk tetap berada di rumah dan tidak berada di jalanan atau menyetir karena kondisi jalan yang bisa berbahaya. Asal kalian tahu, di Amerika Serikat tidak terlalu banyak hari libur, tidak seperti di Indonesia. Namun bisa tiba-tiba ada liburan jika mendadak ada cuaca buruk yang mengancam keselamatan. Belajar dari pengalaman 2 tahun lalu saat dilanda badai Helene, kali ini aku dan suamiku sudah punya cukup banyak persiapan. Kali ini aku dan suamiku sudah punya persediaan bahan makanan, air bersih, generator, dan mobil yang sudah kami isi penuh dengan BBM.
Badai salju ini terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. Di hari Sabtunya aku masih bekerja selama setengah hari sampai pukul 3 sore. Setelah itu tentu saja aku harus buru-buru pulang. Badai saljunya diperkirakan akan berlangsung di malam hari. Tempat kerjaku yang biasanya buka sampai jam 9 malam, hari itu tutup lebih awal, jam 6 sore. Pada hari Minggu, badai salju sudah reda. Aku dan suamiku ingin keluar rumah untuk melihat situasi sekitar. Tentunya kami harus mempersiapkan diri dan pakaian dengan sangat baik supaya tidak merasa kedinginan. Asal tahu saja, suhu saat ini lebih dari minus 20 derajat Celcius. Amat sangat dingin. Pertama-tama, kalian butuh undergarment atau baju layer atasan dan bawahan yang memang dibuat khusus untuk suhu yang sangat dingin. Kalian juga akan membutuhkan pini atau penutup kepala yang sebaiknya bagian dalamnya ada linernya atau pelapisnya supaya udara tidak tembus dan mengenai kulit kepala kalian. Untuk suhu yang sangat ekstrim seperti sekarang ini, bahkan kami juga membutuhkan headband atau pelapis kening supaya kening kita tidak terkena angin dingin. Tentunya juga tak lupa shawl dan sarung tangan yang sebaiknya juga ada lapisan bagian dalamnya supaya angin tidak tembus mengenai tangan kalian. Lalu terakhir, kita perlu winter boots, harus waterproof dan solnya khusus untuk berjalan di atas salju. Sebelumnya, ayo kita lihat nasib gardenku atau tamanku yang ada di bagian samping rumah dan juga di halaman depan. Tentu saja semua bunga dan tanamanku tertimbun oleh salju. Semoga nanti di musim semi di bulan Maret ini, tanaman-tanamanku bisa tumbuh dan berbunga lagi. Inilah kenapa snow boots atau sepatu salju harus waterproof. Karena salju yang mencair akan menjadi air yang sangat dingin dan bisa merembes ke dalam sepatu dan membuat telapak kaki kita dingin. Dan baju sangat apapun akan menjadi percuma karena telapak kaki kita sudah kedinginan. Dan ini adalah mobil tetanggaku yang macet akibat badai salju. Cottage gardenku seluruhnya tertimbun salju. Aku benar-benar berharap semua tanamanku bisa bertahan, akan tumbuh dan berbunga lagi pada musim semi bulan Maret ini. Salju yang turun dan menumpuk saat ini adalah salju dengan karakteristik lembut dan tidak lengket sehingga tidak bisa dibuat snowman atau manusia salju. Look, you carry your wife's purse. Aku akan mengajak kalian jalan-jalan melihat situasi di kotaku setelah badai salju. Menyetir di saat badai salju seperti ini bisa berbahaya karena jalanan sangat licin, rem tidak bisa berfungsi dengan baik, apalagi kalau mobilnya bukan mobil 4-wheel drive.
Seperti yang kalian lihat, jalanan lengang. Hanya ada 1-2 mobil yang berlalu lalang karena tidak banyak orang yang berani keluar rumah atau menyetir di saat kondisi cuaca buruk seperti ini. Suamiku yang lahir dan besar di Wisconsin, salah satu negara bagian paling dingin di Amerika Serikat, sudah terlatih dan terbiasa untuk menyetir di medan bersalju, sehingga kami menjadi salah satu dari sangat sedikit mobil yang berani keluar di jalanan hari ini. So they do plow. Uh-huh. They use the salt. Supaya salju cepat cair, untuk rumah-rumah kita bisa mencairkan sendiri dengan menaburkan garam. Sedangkan untuk jalan-jalan umum di kota kami, pemerintah kota selain menaburkan garam juga menyerok salju sehingga jalanan menjadi bersih dan bisa dilalui mobil dengan aman. Bicycles. Yeah. Right there. Oh. Bicycles. See? Yeah. On the roof. Uh-huh. Huge in Wisconsin. Anak-anak adalah yang paling senang dengan adanya salju yang menumpuk karena mereka bisa puas bermain salju, main seluncur, membangun benteng salju, dan permainan-permainan lain yang seru. Oh, this is what I want in the backyard. Uh-huh. Di North Carolina, meskipun salju menumpuk, tetapi biasanya dalam 2 atau 3 hari sudah mencair. Karena North Carolina adalah salah satu negara bagian yang memiliki cuaca hangat. Hal ini berbeda dengan negara-negara bagian lain yang lebih dingin seperti Wisconsin. Di Wisconsin, tempat asal suamiku, salju bisa menumpuk di atas tanah dan bertahan baru mencair setelah 2 atau bahkan 3 bulan. Puji Tuhan, bencana alam badai salju ini tidak membawa kerusakan apapun di rumah kami. Karena salju yang menumpuk dan suhu yang sangat dingin bisa membekukan pipa air, bahkan membuat pipa air sampai meledak. Selain itu, salju yang turun sebagai es punya bobot yang sangat berat, sehingga kalau es menumpuk di atas pohon, di atas ranting-ranting, atau di atas tiang listrik dan kawat listrik bisa berpotensi menumbangkan pohon-pohon besar, memutuskan kawat listrik, meledakkan trafo listrik yang mengakibatkan aliran listrik menjadi padam. Kalau aliran listrik padam, maka heater atau pemanas ruangan menjadi tidak berfungsi dan hal ini bisa sangat mematikan, terutama karena ini adalah musim dingin dengan suhu yang sangat ekstrim, lebih dari minus 20 derajat Celcius. Yang kalian lihat di atap rumah itu adalah icicle atau semacam es batu akibat suhu yang sangat dingin sehingga hujan salju berubah menjadi es. Mobil tetanggaku itu terdampar dari hari Sabtu pagi sampai hari Selasa siang. Baru setelah itu bisa dievakuasi. Bahkan meja dan kursi di halaman belakang rumah kami tertimbun salju seperti ini. Lucu ya? Dan karena sudah siap tempur dengan baju hangat, maka bolehlah kita main-main dulu dengan salju.
Dan beginilah situasi di sekitar rumah kami yang saat ini menjadi winter wonderland. Everybody's sleeping, all is peace, and I'm still hanging round in a house that's filled with lights, walking through a midnight wonderland. The wise men keeping watch, now it's midnight, and though it's cold outside, we're staying warm. The star will always shine. It's the season for all time. Tadinya aku mau jalan-jalan di sekitar rumahku, tapi ternyata aku gak kuat dengan hawa dinginnya. Karena meskipun sudah memakai baju hangat, ternyata aku tetap tidak tahan berada di luar ruangan terlalu lama. Karena memang saat ini suhunya sedang dingin banget, di bawah minus 20 derajat Celcius. Ditambah dengan angin yang bertiup kencang, membuat hawa semakin dingin menusuk tulang. Jadi ayo kita masuk rumah saja deh. Salju yang menumpuk di tanah akan memantulkan sinar rembulan dan lampu sehingga suasana malam menjadi lebih terang. Dan karena lagi nggak bisa kemana-mana terhalang oleh cuaca, jadi aku memanfaatkan waktu untuk mendekorasi rumah. Tentunya dengan dekorasi yang masih sesuai untuk musim ini yang masih winter atau musim dingin. Yang paling gong adalah di hari Seninnya, rumahku digerebek oleh bapak-bapak pemadam kebakaran ini lengkap dengan truk merahnya. Gara-garanya saat itu aku menggoreng ikan asin, yang biasanya aku menggoreng ikan asin dengan membuka pintu atau jendela rumah, supaya asapnya bisa keluar. Tapi tentu saja saat ini tidak bisa kulakukan karena sedang musim dingin. Jadi asap menggoreng ikan asinku sampai ke pendetektor asap di rumahku. Smoke detector itu langsung berdering-dering dan terhubung dengan kantor petugas pemadam kebakaran, sehingga mereka langsung datang ke alamat rumahku. Luar biasa cepat tanggapnya pemadam kebakaran di sini. Meskipun aku harus menjelaskan bahwa itu hanyalah asap dari aku menggoreng ikan asin. Mereka tetap dengan teliti memeriksa seisi rumah dan akhirnya rumah dinyatakan aman. Terima kasih untuk para petugas pemadam kebakaran yang selalu siap siaga.